Om Swastiastu. Kami ucapkan kepada para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Kami pada saat ini berada tepatnya di persimpangan jalan menuju Puro Luhur Besakih di Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Nah, di depan kita lihat ada sebuah patung yang disebut dengan patung Sanghyang Suratmo. Nah, kita besarkan sekarang. Inilah perawakan beliau, patung Sanghyang Suratmo. Nah, kenapa masyarakat di sini ataukah Pemda Klungkung membuat patung Sanghyang Suratmo menghadap ke utara? Nah, sedikit begini alasannya. Para umat yang tangkil ke Puro Luhur Besakih setelah selesai tangkil di Puro Besakih akan kembali menuju jalan pulang ke persimpangan jalan di tempat patung Sanghyang Suratmo. Nah, itu maka masyarakat secara tidak langsung akan diberi kesadaran bahwa apa yang dia lakukan yang menjadi tujuan daripada tangkil, setelah pulangnya mereka menghadap Sanghyang Suratmo. Nah, itu sepintas secara nyata. Nah, sekarang kita bahas untuk selanjutnya. Kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha segalanya, di mana beliau akan bermanifestasi beribu-ribu bentuk dan beribu-ribu atma, beribu-ribu tugas dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu manifestasi daripada beliau adalah menjadi Sanghyang Suratmo. Itu dasar daripada keyakinan Hindu Bali yang ada di Bali. Nah, Sanghyang Suratmo bermanifestasi yang bertempat tinggal antara keramaian dan kedamaian, antara bumi dan nirwana. Nah, beliau membawa catatan semua ciptaan-ciptaan beliau akan tercatat di database komputer beliau yang secara langsung berkoneksi kepada ciptaan beliau. Sebagai contoh, matahari, semua planet, bumi, semua isinya, semua terkoneksi di komputer Sanghyang Suratmo. Nah, itulah yang kita tidak boleh mengabaikannya. Karena apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup sebagai manusia ciptaan beliau akan terkoneksi di komputer Sanghyang Suratmo. Nah, kalau di Bali kita mengenal manifestasi daripada Sanghyang Suratmo yang disebut dengan Pegawan Penyarikan. Nah, di mana Pegawan Penyarikan itu tinggal? Nah, seperti pemerintahan di alam nyata, ada kepala desa, ada banjar, dan seterusnya. Nah, kalau kita yakini Begawan Penyarikan manifestasi daripada Sanghyang Suratmo bersemayam atau bersetana di setiap balai banjar,
setiap balai banjar yang ada di lingkungan kita. Di sanalah beliau bersemayam. Nah, kalau kita sudah tahu, kita harus bisa menghormati, menyembah, ataupun dalam tingkah laku sehari-hari kita berperilaku yang semestinya kita lakukan. Karena apa? Secara tidak langsung, koneksi daripada hidup kita ada di balai banjar masing-masing, yaitu dicatat dan tercatat oleh komputer daripada Begawan Penyarikan. Nah, itu bisa kita jelaskan, kami jelaskan sedikit. Karena apa? Antara nirwana dan dunia nyata ada tempat kedamaian dan keramaian. Ini yang harus kita maknai. Keramaian adalah duniawi, kedamaian adalah surgawi. Di sanalah beliau bersekana. Nah, itu sedikit informasi. Saya sarankan kepada saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manifestasi beliau adalah Sang Hyang Suratmo, yang ada di bumi nyata adalah Begawan Penyarikan. Kita harus hati-hati. Kita harus berpikir sebelum berpikir yang kita lakukan, berkata yang kita katakan, perilaku yang kita lakukan, harus kita renungkan sebelumnya, supaya apa yang kita lakukan di bumi ini menjadi bekal di kemudian hari di waktu kita pulang dari bumi ini. Nah, demikian sekilas informasi dan saran. Semoga saudara-saudaraku semuanya paham dan mengerti. Kalaupun ada kekurangan, ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Salam damai selalu. Bakti kepada Sang Hyang Suratmo, Begawan Penyarikan. Semoga beliau selalu damai. Salam damai selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.